Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Yampi. Berjumpa kembali dengan catatan RSZ yang pagi hari ini kita akan berbincang atau ngobrol dan sharing pengalaman bersama Ketua Dewan Teh Indonesia, yaitu Ibu Iriana yang saat ini telah hadir bersama kita. Di mana dalam hal pembahasan teh yang Indonesia sudah terkenal sudah sejak ratusan tahun, ini ke depan itu akan dikulik oleh Ibu Iriana. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan. Selamat pagi Ibu Iriana. Selamat pagi, maaf nih lagi serak. Iya, terima kasih. Dengan masih suaranya hilang, masih hadir ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Riana untuk memberikan kesempatan kepada kita semua mengetahui sejauh mana teh kita yang memang sudah dikenal ini dan memang punya harapan dan juga saat itu juga sudah menjadi komoditas ekspor, ini menjadi peluang di pasar global. Tapi sebelum kita bahas itu, kami berharap Ibu Iriana bisa menerangkan dulu siapakah saya gitu. Kira-kira sampai akhirnya Ibu ada di Dewan Teh. Silakan Ibu Iriana. Terima kasih Bu. Terima kasih juga nih Yampi dan salam sahabat Yampi semuanya. Saya Iriana, 6 bulan yang lalu dipercaya jadi Ketua Dewan Teh Indonesia. Selamat ya Bu. Masih hangat. Masih iya seperti teh ini hangat. Teh hangat. Iya, jadi sebelumnya saya sudah banyak aktif di pertehan. Pulang dari profesional di multinasional, saya pulang ke Indonesia, buka usaha konsultan. Klien pertama saya tuh teh. Ya teh PTPN 8. Yang sekarang Walini. Walini, oh iya, Jawa Barat tuh ya Bu ya. Pada yang suka Walini ya. Saya suka yang teh hitamnya. Teh hitamnya enak banget. Iya. Itu dari kebun yang sangat legendaris. Itu dulu saya bantu tahun 2014, 2015. Setelah itu di teh terus. Sampai saya terakhir sebelum pensiun di PTPN, di KPBN tempat auction. Tempat tendernya teh. Setelah itu pensiun, saya buka usaha UKM. Teh artisan. Teh artisan. Iya gitu. Bantu petani, nyiapin mulai dari kebun sampai mengeringkan. Kami beri inovasi, kita jual. Itu. Nah, di 6 bulan yang lalu Dewan Teh Indonesia berganti pengurus. Teman-teman mempercayai saya untuk jadi ketua. Ya, alhamdulillah. Berarti Ibu sudah menggeluti teh itu sejak Ibu pensiun? Jadi teh itu dari 2000 yang formal ya, yang benar-benar terjun langsung. Iya, terjun langsung. 2013. Oh, 2013. 2013, tapi sebelum itu tahun 97 saya di Unilever. Ya. Sebentar megang Sariwangi. Iya. Bu, kalau melihat keunggulan teh Indonesia ini, menurut pengamatan Ibu selama terjun di dunia pertehan, apa yang bisa kita jual keunggulannya? Keunggulan itu kalau mau kita sarikan dalam 3 atau 4 saja. Yang pertama adalah letak geografis kita ya. Letak geografis kita itu di tanaman teh hanya tumbuh di kita itu di high ground. Jadi di ketinggian 1100 meter dari permukaan laut ke atas. Dan di ketinggian ini teh itu menjadi aroma dan wanginya tuh spesial. Karena dia katekin dan polifenol lain itu terangsang untuk timbul. Karena
siangnya panas banget Iya, matahari, matahari full ya. malamnya dingin banget. Iya, Iya gitu. dingin. Berarti di Indonesia bisa semua kan, Bu? Ya asal yang gunung Ya itu, yang ya. gunung kan kalau kita lihat ya. Makanya kita menyebarkan dari Sumatera Utara iya. sampai di Sulawesi, Bali pun ada perkebunan teh. Termasuk Papua barangkali, Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Padahal dia punya. Iya, cuman kan juga, karena tidak tidak ada budidayanya. Atau saat zaman kan ini tumbuh dari zaman Belanda ya tadi itu ya. Jadi saat zaman Belanda enggak nengok ke sana ya. Tidak, mungkin. karena penduduknya dikit. Ya. Kan teh ini labor intensif. Dipanen harus tangan ya, Bu. Iya, waktu mengeringkan harus dibolak-balik gitu ya. Iya. Terus disortasi. Iya, jadi faktor penduduk ya berarti ya mungkin ya, kalau yang daerah tinggi belum ada betul. Iya. Nah, perkembangannya saat itu teh masih konsumsi ya, Bu ya. Artinya belum ditangani secara modern gitu. Nah, sekarang bagaimana itu perkembangannya, Bu? Jadi dulu Belanda nanam di sini itu murni untuk cari uang. Jadi industrial. Jadi industrial banget, jadi besar, kebunnya luas, labor intensif gitu kan. Karena investasinya kan besar, mahal. Buka hutan ya kan. Jadi dia perkebunan yang tinggalan Belanda itu besar-besar. Besar. 600 hektar, 700 hektar satu hamparan, Bu. Nah, setelah itu ada pertanian rakyat. Itu juga masih industri. Masih industri, jadi kita mensuplai pabrik-pabrik teh yang ada yang tubruk, zaman dulu ada tubruk. Ada yang celup sekarang kan. Ya, sekarang celup. Jadi industri teh Indonesia memang ditujukan untuk industri lainnya. Itu awal pembukaannya. Iya. Jadi untuk mensuplai industri lain gitu ya. Industri mungkin yang teh kemasan. Inovatif gitu ya. Inovatif sehingga dialah yang nanti menjadi ujung hilirnya, hilirisasinya, Ibu. Betul. Jadi yang tampil di supermarket, yang di kafe, bagian dia itu ya, Bu ya. Jadi yang perkebunannya itu tetap bertani aja. Budidaya saja. Jadi hasilnya untuk yang di tengah itu terus untuk hilirisasi. Hilirisasinya di sana. Berarti dari zaman Belanda itu kita sudah mengenal atau membiasakan budaya minum teh ya, Bu? Nah, budaya minum teh itu kalau di Jawa, karena itu kebunnya punya Belanda, kita hanya minum daunnya bawah, daun yang kasar. Karena daun yang halus, maksudnya yang kualitasnya rendah di gitu. bawah. Karena yang halus dikirim ke Eropa. Dijual sangat mahal. Itu yang diminum bangsawan di Eropa. Itu dari Indonesia. Dari Indonesia dulu. Ini oleh Belanda ini ya. Iya, kan Belanda punya VOC ya. Betul. Zaman itu ya. Iya, sebelum pedagang lah itu ya. Sebelum VOC bangkrut kan. Itu. Setelah itu diambil pemerintah Belanda. Lalu diundang swasta-swasta di Belanda untuk invest. Di sini Indonesia. Di Indonesia diberi hak pakai tanah 75 tahun hak erfah. 75 tahun hak erfah. Begitu. Jadi di Belanda catatannya rapi banget karena pemerintah Belanda memberi hak erfah. Ya semua industrial dulu. Jaya banget. Ada majalahnya, ada korannya. Yang diterbitkan oleh mereka. Jadi kalau lihat di Leiden itu di perpustakaan kita bisa lihat koran apa gitu yang diterbitkan di Semarang. Hasil perkebunan mana berapa gitu. Terus ada kapal mau berangkat. Sampai itunya ya, Ibu. Jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan kapal. Jadi itu sejarah ya. Iya benar. Sejarah yang nggak boleh dilupain ya, Bu ya. Betul. Artinya kan zaman nenek kakek kita terus kita nggak tahu ya bahwa kita punya sebetulnya kekayaan alam.
Nah, apakah itu Gitu. kita juga memiliki hal yang sama, Bu, di sini? Nah, di kita itu kalau cari literaturnya susah. Kita mesti buka websitenya Leiden. Leiden atau di Tropenmuseum gitu. Iya, iya. Karena itu semua terbitan Belanda kan. Jadi Iya. waktu mereka pergi dibawa pulang semuanya. Gitu. Oh, iya, iya, karena merasa itu aset mereka ya, Bu. Iya, Ya, bahkan jadi yang punya kita ikut di bawah. ikut ke bawah, iya. Dan itu bisa menjadi apa, museum di sana ya, Benar, Bu, benar ya? ya. Kita bisa Sejarah lihat. Iya, kan kita itu. bisa lihat. Kalau kita ke sana di Tropenmuseum, kita bisa lihat kebun teh Malabar yang sekarang kayak gitu. Dulu kayak apa ya? Iya, iya, awalnya gitu ya. Ada video bagaimana dulu dibuat teh, dipetik. Iya. Gitu. Itu hampir di lokasi yang ada di Indonesia. Iya. Ada dokumentasinya. Ada. Oh, bukan hanya Jawa Barat tok ya? Bukan hanya Jawa Barat. Oh, jadi Sumatera termasuk Iya. Bali, Sulawesi Iya. gitu. Oh, bagus sekali ya, Bu. Bagaimana dulu pemancar telepon pertama di Garut. Jadi kata halo pertama di Garut. Oh, ada tuh. Iya. Dulu Jawa Barat sampai ke Garut Selatan kan indah banget dan kaya banget. Iya. Gitu. Oh. Makanya jalannya bagus kan. Iya, betul. Oh, karena itu ya mereka memang utamain mesti itunya Ibu ya, transportasinya itu ya, karena harus angkut kapal. Kirim kan. Iya. Betul. Oh. Dulu pelabuhan ada 2. Iya. Di selatan di Garut, di bawah. Oh, Garut. Iya. Di utara di Batavia. Jakarta ya, yang sekarang masih terus ya. Iya. Tapi Garut masih ada terus dulu selatan. Sampai sekarang masih Sekarang difungsikan tidak difungsikan. Oh, iya. Kalau Jakarta ya pasti ya Batavia terus ya. Iya. Itu menjadi ini juga. Oh, iya. Jadi sejarahnya itu ada kebun rakyat, ada kebun pemerintah dan kebun swasta. Betul. Dan ini menjalin kolaborasi lah Bu ya. Plasmanya itu rakyat ke pemerintah swasta. ya. Ke swasta. Oh, langsung swasta. Yang pemerintah cuma dikit. Oh, cuma gitu. di Sumatera. Sumatera Barat. Iya. Bu, bagaimana mekanismenya apakah mereka bisa langsung ke swasta atau harus difasilitasi oleh seperti sekarang kan ada Dewan Teh. Apakah salah satunya dulu, enggak tahu namanya apa, ini menjadi mediator ke swasta ini, Bu? Enggak, jadi sejarahnya dulu, Bu. Semua kebun teh kan punya Belanda. Iya. Lalu Jepang masuk. Belanda semua meninggalkan. Iya. Nah, waktu Belanda meninggalkan, kita punya 322.000 hektar. Iya. Kebun teh. Lalu zaman pendudukan Jepang, sebagian kebun teh dibakar. Iya. Pabriknya dijadikan tempat pemintalan benang. Untuk bikin kacu ya. Oh, kacu. Apa itu baju yang dari itu. zaman dulu itu iya, ya Bu ya, perang kan. Nah, Belanda pulang, kebun tehnya tinggal 166.000. Iya. Lalu tahun 57 oleh pemerintah dinasionalisasi. Sebagian diambil pemerintah. Iya. Sebagian lagi ditebus oleh swasta. Swasta, ya. Nah, yang pemerintah sekarang jadi PTPN. Yang ditebus swasta menjadi PBS. PBS ya. Perkebunan besar swasta ya. Iya. Nah, yang rakyat itu baru tahun berapa? 70-an, tahun 70-an. 71 sampai 73 kita menerima soft loan dari Bank Dunia. Karena zaman itu tahun 70 kita miskin. Harus ada devisa. Dan waktu itu teh salah satunya. Salah satu devisa negara ini teh ya, saat itu ya Bu ya. Jadi dilihat dari pabrik-pabrik yang ada. Di pabrik yang potensial dibentuklah perkebunan teh rakyat. Teh rakyat. Nah, sebagian besar itu di Jawa Barat. Jawa Barat ya.
sebagian kecil di Jawa Tengah, Oh, Jateng. iya, dan Sumatera Barat, Sumatera Barat. iya di Solok, Oh, Solok ya, daerah dingin ya. Iya, Gunung Talang. iya. Nah, itu sejarah lahirnya teh rakyat. Iya, iya. Tapi rakyat itu setor pucuk basah Oh, yang ke pucuk. pabrik. Oh, iya, pucuk ya. Iya, yang Jadi rakyat hanya setor pucuk mm-mm. ke pabrik. PBS itu. Dulu PBS. Iya. Ya. Nah, di kemudian hari karena PBS banyak yang tidak sanggup mengelola teh rakyat. Akhirnya beberapa pengusaha Iya. berinisiatif membuka pabrik pengeringan teh, mengambil teh rakyat juga. Yang iya. Jadi sekarang kita di tengah itu ada hanya industri pengeringan. Industri pengeringan. Teh. Industri pengolahan teh. Bentuknya hanya pengeringan. Iya, jadi hanya pucuknya itu terus basah jadi kering, sudah sampai situ. Nah, yang kering ini dikirim ke pabrik tadi. Pabrik yang ada di Pekalongan, di Tegal, di Jawa Barat sini Cikampek gitu. Iya. Dan itu sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang. Apakah yang teh tadi kan kalau nggak salah itu yang kalau teh pucuk itu kan yang paling mahal ya? Iya, jadi petikannya ada daun yang masih menggulung. Iya. Bukaan 1, bukaan 2, itu P+2. Oh, itu yang mahal. Dikeringkan. Nah, kalau sekarang itu kalau teh rakyat dia mangkas sampai bawah. Sampai daun ke 11, 15. Pikelnya itu ya? Apa istilahnya ya? Ya jadi teh keringan yang udah sampai batang-batang coklatnya. Nah, batang ini kan sebetulnya tidak ada ininya ya, Bu ya? Tidak ada manfaatnya gitu. Iya. Hanya menambah bobot. Tapi diizinkan. Maksud saya, tidak adakah kita memberikan standar kualitas teh sehingga ini pasarnya itu lebih premium gitu, Bu? Maksudnya pasarnya itu lebih punya segmen ya? Iya, jadi SNI yang Ibu maksud di kita itu belum wajib di industri teh. Iya. Nah, karena tidak ada SNI, maka mutu teh sangat bervariasi. Iya. Gitu, jadi mulai dari yang ada batang-batangnya sampai yang hanya pucuk halus. Iya. Di Indonesia. Iya. Tapi kalau di luar negeri, di Kenya, di Sri Lanka, di India, mereka hanya petik P+2. Iya. Jadi kalau Ibu pergi ke Kenya, ke Sri Lanka, ke India, Ibu nggak akan menemukan teh dengan batangnya dijual di supermarket. Iya. Nah, artinya kalau yang kita lihat ada batangnya tuh kan yang sering kita lihat ya di kemasan itu yang untuk rumah lah ya, rumah tangga atau mungkin warung gitu ya. Nah, mungkin ada sebagai dewan teh nih, Bu, saya tanya, apakah tidak ada fragmentasi tadi ya? Ada, Bu. Jadi kan mau nggak mau memang karena belum ada aturan. Iya. Dan itu sudah ada mungkin sejak sebelum saya lahir ya. Iya. Ya. Jadi kita memang harus menerima bahwa yang demikian itu ada di kita. Ada, iya. Dan Dewan Teh itu konsen utamanya peningkatan mutu. Iya. Jadi nanti seiring dengan edukasi ke masyarakat. Iya. Nah, diharapkan masyarakat mulai timbul kesadaran. Iya. Begitu. Iya. Jadi akan menyediakan teh yang lebih bermutu. Betul. Tapi kita juga harus sediain teh yang bermutunya kan. Kalau nggak ada ya nggak bisa kan. Gitu. Jadi kita akan siapkan migrasinya. Kan dulu gini, inget gak dulu kita nyuci baju pakai sabun colek? Iya. Habis sabun batang dulu. Iya, batang sabun dulu. Batang dulu. Betul. Yang masih pakai kayu gilesan. Gilesan ya itu.
nenek saya tuh. Ya kan? Habis itu kita pakai sabun colek. Iya. Ya kan? Iya. Iklannya dulu kan Iya. itu Ratmi B29. Iya. Iya. Habis itu sekarang kita pakai cair itu ya Bu ya. Sabun powder dulu. Oh, powder dulu ya. Bintang iklannya Kris Biantoro. Oh, iya. Ibu ini ya, apa ini masih ingatannya. Terus sekarang cair. Iya. Sekarang kita nyuci pakai mesin cuci. Iya. Ya kan? Iya. Bahkan di segmen transformasinya itu ya yang harus ditata. Teh ya. Iya, betul. Iya. Harus ditata. Iya. Supaya kita tidak kesannya meninggalkan sejarah lah gitu. Betul. Ya. Jadi harus ingat gitu tiba-tiba, ya, istilahnya harus ingat dulu gimana. Iya gitu, nggak tiba-tiba orang disuruh pindah, kan nggak bisa. Iya. Kan perpindahan harus dengan suka hati, sukarela dan harus disosialisasi. Bener, ya, edukasi, produk disediakan. Ya Bu, mudah-mudahan melalui Yampi Podcast ini yang namanya tadi perkebunan teh rakyat itu para pelakunya itu bisa mulai sortasi ya Bu, dalam artian yang pucuk mana, betul. Terus yang P berapa ya Bu ya. Iya, betul. Terus mungkin ke depan tidak ada batang gitu Bu ya. Iya, barangkali supaya kualitas teh ini bisa dinikmatin oleh kita juga. Betul, gitu, betul. Ya kan menurut informasi teh ini manfaat untuk kesehatan, Bu. Betul, tapi hanya yang P+2 tadi. Iya itu ya. Udah bawah. Udah kurang. Iya. Berarti PR-nya Dewan Teh ya cukup banyak, Bu. Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga ini menjadi apa ya? Edukasi untuk terutama teh rakyat ya, Bu, betul. Yang sebagai pelaku budidaya. Iya benar. Ya. Dan peluangnya ada di mereka. Peluangnya di mereka. Artinya, ayo kita mungkin perlu dorong tingkatkan nilai tambah dengan memilah itu tadi ya. Betul. Bu, ya? Jadi memilah, terus mengolah. Terutama rakyat harus diajarin cara mengolah. Supaya tidak hanya menanam. Iya. Gitu. Iya. Harus diajarin mengolah. Mengolah secara sederhana. Iya, artinya dalam skala kecil. Artinya matahari kah atau mereka harus ada proses. Iya. Harus ada proses, tapi tidak harus pakai alat mahal. Iya. Gitu. Jadi yang ini ya Bu, yang apa sih istilahnya serbaguna apa itu namanya ya kalau yang sederhana gitu. Iya, jadi tepat guna. Iya. Gitu. Jadi adanya ruangannya berapa? Iya. Ya kan? Iya. Itu kita akan kembangkan bekerja sama dengan teman-teman dari sektor manufaktur mesin. Iya, betul, yang sederhana, yang bisa pakai listrik. Dengan wattage daya yang rendah, daya yang itu ya terjangkau ya. Artinya kan mereka banyak di perkebunan ya, artinya di inilah. Kalau di desa kan listrik hanya 900 watt. Iya, jadi mesin juga nggak bisa yang besar. Pengeringan tidak pakai kayu tapi pakai gas. Gitu. Iya. Menarik Bu Rina. Kalau boleh tahu Bu, saat ini produksi teh itu sudah berapa ya Bu? Ya artinya kemampuan kita untuk konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor itu bagaimana? Produksi kita? Kalau produksi data BPS 2024 110.000 ton. 110.000 ton. Iya. Kita ekspor. Iya. Kita ekspor 40. Kita ekspor 40.000 ton. 40.000 ton. Bisa ditampilkan mungkin ya. Bisa, ya. Iya. Artinya keseimbangan tadi Bu, iya, kita konsumsi impor. Kita juga ada impor. Oh, ada impor. Ada. Loh, padahal kan ini sudah ya kan cukupi kayaknya Bu.
cukup sebenarnya kita bisa Iya. swasembada. Mm-mm. Tapi kan Indonesia pasar juga yang diminati oleh Oh, luar. luar. Iya, bisa dikasih lihat yang sebelum ini, Dek. Oh, kalau gitu kita Yang punya teh Indonesia. kompetitor dong, Bu. Banyak, Bu. Waduh, kalau kita nggak kuat gimana, Bu? Makanya harus Ayo kuat. kuat. Harus semangat nih Ayo petani. semangat, Iya, harus Bu, semangat, ya ya. petani teh. Oh, Iya. gitu, Bu. Kita tuh Iya. ada impor. Jadi Banyak bukan beras impornya. tok ya, Bu, ya, yang impor ya. Oh, banyak teh juga banyak, Bu. Ini kita bisa kasih lihat. Terus, Mas, terus lagi lagi. Oh. Nah, ini bisa kita lihat di situ ya. Boleh, Bu. Ya, silakan, Ya, Bu. itu kita ekspor, ada impor juga tuh. Ya, tahun 2024 di yang paling kanan itu ya. Iya. Itu kita impor sekitar berapa tuh? 13.000 ya. Berapa tuh, Mas? Yang kuning. Yang 2024. Iya, yang warnanya kuning. Itu nilainya, kalau saya ingat nilainya aja. Iya. Tahun 2025 udah 40 juta dolar. Yang impor, Bu. Ya. Hah, 40 juta dolar, Iya, Bu. kita ngekspor cuma 50 juta dolar tekor. Nah, tinggal 10 juta. Tinggal 10, Bu. Tabungan. Padahal rakyat kan 300 juta. Iya. Gimana betul. hitung-hitungannya, Bu? Kan karena pasar yang di depan itu kan mau tidak mau terbuka, Bu, terhadap masuknya produk luar. Ya. Orang Indonesia itu anak-anak muda sukanya minum Thai tea. Ya. Lah impor dari Thailand, Thai tea-nya itu sudah berapa itu? 8 juta dolar. Itu hampir 9 juta itu dolar. udah dalam bentuk kemasan ya. Iya. Terus kita apakah ada quality control, Bu? Nggak ada. Dalam artian, wong kita aja milih gitu loh, Bu. Iya, yang pucuk P+2. Itu itu yang harus kita atur. Yang kita minum benar. Ada sih BPOM, dia dapat BPOM. Iya, Gitu. artinya BPOM sejauh mana ininya, Bu? Maksud saya memberikan rekomennya itu apakah termasuk ingredientnya yang tadi itu ya, tehnya. Jadi yang dihilir kan pengaturnya BPOM. Ya, iya. Tapi kan kita yang di hulu ini nggak tahu tuh bahwa perkembangannya udah demikian. Iya. Gitu. Kayaknya tuh juga tugasnya Dewan Teh deh, Bu. Bener. Dari China 10 juta dolar. Ya Allah. Jadi yang impor tuh China, Thailand, Vietnam. Vietnam dulu belajar sama kita ini. Iya, Vietnam juga kita impor. Kemudian dari Kenya kita juga ada. Kenya, Afrika ada. Kenya. Iya, Bu. Jadi kita dari Jepang. Sekarang orang suka matcha. Oh iya, Jepang. Kita mengimpor matcha 5 juta dolar. Oh. Bu, kalau nggak salah kita kan bisa ya matcha itu ya. Nah, matcha memang kita belum bisa. Tapi artinya potensi itu ada. Ada. Cuman teknologinya ya, Bu, ya. Kan teknologi membuat matcha hanya dikuasai oleh Jepang. Jadi monopoli dia ya. Iya, karena dia menemukan teknologinya. Itu, jadi ya sudah diprotek. Oke. Nah, kita apa kira-kira menurut Ibu nih yang bisa tadi itu kayak Jepang inovasinya apa gitu ya, sehingga dari teh ini menjadi ini kita kan, Bu, jadi apa ya, monopoli gitu, jadi aset. Iya, agak susah ya kalau di Indonesia karena inovasi kita terlambat. Jadi yang bisa dilakukan karena juga ada trennya di luar. Iya. Orang itu ingin teh yang lebih sehat. Iya. Nah, karena kita juga terkenal dengan rempah, herbal, yang juga bikin sehat. Iya. Dan di luar juga namanya itu botanical drink ya. Oh iya, pernah dengar saya. Kayaknya udah pernah. Jadi teh dengan paduan botani. Iya. Ada serai, ada jahe, gitu. Ini siapa? Itu yang menguasai. Artinya yang punya lisensi.
Sekarang itu kita bisa mengembangkan yang seperti ini. Oh, berarti ini peluang, Bu. Iya, Ya. betul. Jadi oke lah, enggak nemuin inovasi tehnya, tapi punya kekayaan lain yang bisa kita padukan gitu. Karena kekayaan alam kita kan berlimpah. Iya, iya. Kita bisa beli cengkeh pastinya dengan harga yang lebih murah dari orang Belanda. Oh, iya dong, kan cengkehnya tumbuh di sini. Iya, iya, iya. Kita bisa beli jahe dengan harga yang lebih murah daripada orang luar negeri, ya kan? Karena jahenya tumbuh di sini kan. Betul, gitu. betul. Iya. Dan jahe Indonesia pasti rasanya beda. Kan gitu, serai. Terus jadi banyak jahe, serai itu unggulan kita ya berarti. Iya, itu ya. Daun salam. Iya, daun kemangi. Itu kan semua dengan manfaat kesehatan. Kayu secang. Kayu manis. Lada, kunyit, itu semua bisa. Iya. Pokoknya apa yang bisa jadi jamu, bisa jadi teh. Bisa jadi teh. Ya tadi itu ya, karena ada paduan tadi ya, Bu ya. Oh, berarti menurut Ibu kira-kira kalau botanical drink ini dikembangkan? Iya, itu bisa ditanam petani sendiri kan? Iya, betul. Dia bisa tanam serai. Iya. Dia bisa tanam jahe. Nah, ini sekarang menjadi ranahnya siapa? Jadi ini kan hilirisasinya. Itu hilirisasi. Nah, tengahnya ini yang tadi kalau menurut Ibu tengahnya itu yang kosong. Nah, ini menjadi wadahnya petani yang memadukan. Betul. Jadi kita harus mengedukasi petani untuk punya small scale factory. Iya. Jadi pabrik skala kecil. Di mana mereka juga bisa memadukan untuk tambahan income ya. Iya. Bisa tanam jeruk puru, daunnya jadi dipakai. Ini toga gitu ya, tanaman obat gitu ya. Iya, betul. Nah ini, Dewan Teh di mana melakukan mulainya ini untuk bisa masyarakat mulai mengenal, mencintai dan mengkonsumsi, Bu, sama halnya dengan yang tadi import itu. Iya, jadi yang pertama kita harus siapkan itu aturannya, Bu. Jadi kita jangan bikin produk tanpa aturan. Iya. Karena nanti bisa diklaim ya. Bahan-bahan alami itu juga kan harus tip ya, Bu ya. Harus dosisnya benar. Iya kan, gitu. Nggak bisa sembarangan. Iya. Jadi kita Dewan Teh itu tugasnya di regulasi. Legislasi, regulasi. Iya, betul. Jadi kita mesti siapin aturannya. Iya. Gitu. Mesti juga siapkan bagaimana SOP di level petani. Supaya factory-nya dia terstandar. Ya kan? Untuk skala UKM misalnya. Iya. Karena kalau nggak ada aturan dia bikin-bikin sendiri. Nanti malah bukan sehat ya, Bu, ya bisa kan bisa dikomplain benar. Jadi sakit, sakit perut lah, gitu. Benar. Berarti ini juga barangkali ya, Bu. Jadi harus bekerja sama dengan dokter fungsional ya, Bu, atau farmasi ya. Iya, betul. Kita mesti kerja sama balai tanaman tropis obat ya. Balitro ya. Balitro. Oh, yang di Sumatera Barat itu, Bu. Sumatera Barat ada, di Cimanggu ada. Cimanggu ada. Ya, jadi kita mesti kerja sama. Jadi sekarang tuh kita meluas. Jadi teh itu bukan hanya di perkebunan. Gitu. Betul. Tapi juga nyerempet ke tanaman rempah dan obat. Nyerempet ke hortikultura. Berarti ini kan lingkupnya Kementerian Pertanian. Iya, benar, Bu. Jadi artinya Ibu kalau sekarang berkantor di Kementan ya dengan mudahnya lah, Bu, melakukan koordinasi ya dengan Litbang DRMP ya sekarang namanya. Terus dengan petani ya. Artinya kan masing-masing Direktur Jenderal itu kan punya binaan petani ya. Betul. Nah, inilah mungkin Ibu yang harus door to door, Bu. Iya, jadi kita kan nggak bisa misalnya petani teh, kita label dia hanya petani teh. Itu kan zaman dulu. Iya, betul. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Petani teh itu juga harus menguasai tanaman lain. Tanaman lain. Ya, betul. Terutama tanaman
obat dan herbal. Iya, betul. Ya. Rempah dan obat. Iya, tadi. rempah dan Gitu. obat. Karena itu menjadi bagian nanti Betul. dari usahanya ya Betul. Bu ya, untuk bisa meningkatkan nilai tambahnya. Betul. Ih, menarik sekali Ibu kalau memang kita punya botanical drink ya. Iya, kan sederhana sebenarnya. Iya. Dia cukup tanam beberapa rempah saja ya, gitu. Iya. Tinggal kita ajarin Iya, aja caranya, gitu. Iya. Dan cara memasarkannya kan juga sekarang mungkin lebih aksesnya lebih bagus ya. Iya, iya. Bisa banyak punya media ya. Iya, bisa punya Instagram. Instagram. Petani punya TikTok kan sekarang. Iya, iya. Artinya medianya Iya. memungkinkan. Iya. Dan mungkin pemerintah perlu membantu, memfasilitasi untuk mengenalkan lewat hotel-hotel kali ya Bu ya. Jadi welcome drinknya itu loh. Ini Benar, gitu ya benar, Bu ya. benar. Wah, kalau semua Gitu. hotel coba Bu, kebayang ya petani sibuk jadi. Kita kalau semua hotel di Indonesia, semua orang Indonesia minum teh Indonesia, kita nggak perlu ekspor. Iya, cukup untuk sendiri ya, Bu, ya, Iya, konsumsi gitu. sendiri. Bahkan kalau orang luar negeri mau minta teh kita bisa jual mahal. Iya, tapi kalau tidak mengekspor tapi mengimpor, rugi nanti Bu. Iya, jadi kan, devisanya kita. makanya jadi kan kayak kopi ya. Kopi itu kan sekarang kopi Indonesia paling mahal di dunia. Karena yang diminum orang Indonesia aja yang specialty kan. Ya. Jadi susah cari biji kopi. Iya, iya, Gitu. iya. Oh iya, karena ini kan kalau sudah permintaan dan supply ini kan ya jadi menentukan harga ya Bu. Betul. Iya, kalau permintaan dalam negerinya tinggi ya pasti Betul. harganya Naik, ya. naik. Nah ini mungkin. Tapi kita masih ada lahan-lahan tidur kan. Di Jawa Barat itu lahan tidur teh itu sekitar 20.000 hektar. Oh, masih Itu sama bisa. dengan satu Tapi kebun dengan persyaratan yang memenuhi ya Bu, Iya, untuk tadinya teh kan ditanamin teh. Hmm. Terus karena tidak menarik ditinggalkan. Oh, dibiarkan Iya, ya. gitu. Oh, nah